Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Hari ini kita akan mempelajari mengenai pertidaksamaan linear satu variabel atau PTLSV. Nah, sebelum kita membahas mengenai PTSLV ini, terlebih dahulu kita akan membahas tentang ketidaksamaan dan pertidaksamaan melalui kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Kalimat terbuka. Kalimat terbuka merupakan kalimat yang nilai kebenarannya belum dapat dipastikan secara langsung benar atau salahnya. Kalimat ini masih mengandung variabel. Nah, contohnya seperti 5x sama dengan 15. Kemudian selanjutnya ada kalimat tertutup. Nah, kalimat tertutup ini merupakan kalimat yang nilai kebenarannya dapat dipastikan secara langsung, benar atau salahnya. Contohnya seperti 7 ditambah 3 sama dengan 11. Nah, kita tahu bahwa kalimat ini merupakan salah karena 7 tambah 3 sendiri itu hasilnya adalah 10. Oleh karena itu, contoh kalimat ini merupakan kalimat tertutup. Oke, lalu kita masuk ke tanda ketidaksamaan. Di sini terdapat 4 tanda ketidaksamaan. Tanda ini dibaca kurang dari. Nah, selanjutnya tanda ini kita baca lebih dari. Nah, kemudian ada tanda ini dibaca sebagai kurang dari atau sama dengan, bisa juga tidak lebih dari, bisa juga paling banyak atau maksimum. Nah, untuk tidak lebih dari dan paling banyak atau maksimum ini biasanya ditemukan pada soal-soal cerita atau soal tentang contoh sehari-hari. Nah, selanjutnya untuk tanda ini dibaca lebih dari atau sama dengan, bisa juga dibaca tidak kurang dari, dan paling sedikit atau minimum. Maka apa itu ketidaksamaan dan pertidaksamaan? Ketidaksamaan merupakan kalimat tertutup yang menggunakan tanda ketidaksamaan. Nah, ingat tadi kalau kalimat tertutup berarti nilai kebenarannya sudah dapat ditentukan. Nah, contohnya seperti 7 lebih dari 5, 2 kurang 4, kurang dari 10 tambah 3. Nah, sedangkan untuk pertidaksamaan merupakan kalimat terbuka yang menggunakan tanda ketidaksamaan. Nah, kalimat terbuka berarti dia masih menggunakan variabel. Contohnya seperti 2x dikurang 7 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, ini merupakan contoh dari pertidaksamaan linear. Selanjutnya ada x kurang 3 per x kurang 7 lebih dari 5. Ini merupakan pertidaksamaan pecahan. Kemudian ada mutlak ax tambah b lebih dari 4. Nah, ini merupakan contoh dari pertidaksamaan nilai mutlak. Kemudian ada x kuadrat kurang dari x. Ini merupakan pertidaksamaan kuadrat. Nah, selanjutnya dalam memodelkan pertidaksamaan ini, ubahlah kalimat berikut ke dalam kalimat matematika. Nah, di sini soal yang pertama, kecepatan maksimum kendaraan ketika melewati jalan raya adalah 30 km per jam. Nah, di sini dapat kita lingkari bahwa yang diminta adalah kecepatan maksimum. Maka, kecepatan kita misalkan dengan X. Maka, model pertidaksamaannya adalah X kurang dari atau sama dengan 30. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu siswa membutuhkan paling sedikit 2 lembar kertas buram untuk mengerjakan ujian matematika. Nah, di sini dapat kita lingkari kata paling sedikit. Nah, paling sedikit tadi tanda ketidaksamaannya yaitu adalah lebih dari atau sama dengan. Maka jawabannya adalah X lebih dari atau sama dengan 2.
Nah, contoh selanjutnya adalah siswa yang ikut remedial adalah siswa yang nilainya kurang dari 7. Nah, di sini ada kalimat kurang dari, maka tanda ketidaksamaannya kita menggunakan tanda ketidaksamaan kurang dari. Sehingga model pertidaksamaannya adalah X kurang dari 7. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sifat-sifat dasar pertidaksamaan. Nah, untuk dapat menyelesaikan soal-soal pertidaksamaan, kita harus memahami keseluruhan sifat-sifat dasar pertidaksamaan. Sifat dasar yang pertama yaitu jika pertidaksamaan ditambah atau dikurangi dengan sembarang bilangan real, maka tandanya tidak berubah. Nah, di sini dapat kita lihat bentuk matematisnya yaitu jika A lebih dari B dan C merupakan bilangan real, maka A tambah C lebih dari B tambah C. Begitu pula dengan A kurang C lebih dari B kurang C, sehingga tandanya tidak berubah. Nah, jika A kurang dari B dan C merupakan bilangan real, maka A tambah C kurang dari B tambah C, dan A kurang C kurang dari B kurang C. Di sini tandanya tidak berubah. Nah, kita masuk ke contoh. Contohnya yaitu X lebih dari 3. Nah, di sini X dikurangkan dengan 3 pada kedua ruasnya. X kurang 3 lebih dari 3 kurang 3, sehingga X kurang 3 lebih dari 0. Nah, tanda tidak berubah. Begitu pula dengan contoh yang kedua, X tambah 4 kurang dari 2. X tambah 4 dikurangkan dengan 4, kurang dari 2, kurang 4. Sehingga didapatkan X kurang dari negatif 2. Nah, di sini tanda tidak berubah. Sifat yang kedua, yaitu jika pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan real positif, maka tandanya tidak berubah. Nah, di sini bentuk matematisnya, jika A lebih dari B dan C merupakan bilangan real dan lebih dari 0, maka A dikali C lebih dari B kali C. Begitu juga dengan A dibagi C lebih dari B dibagi C, sehingga kedua tanda ini tidak berubah. Itu pula untuk A kurang dari B. Nah, kita masuk ke contoh, yaitu X lebih dari 3. Di sini kedua ruas akan kita kalikan dengan 2, di mana 2 lebih dari 0, maka tanda tidak berubah, sehingga dihasilkan 2X lebih dari 6. Nah, begitu pula untuk contoh yang kedua, 3X kurang dari 3. Nah, di sini kedua ruas akan kita bagi dengan 3. Nah, karena 3 merupakan bilangan positif, maka tanda tidak berubah, sehingga dihasilkan X kurang dari 1. Kita masuk ke sifat yang ketiga. Yang ketiga yaitu jika pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan real negatif, maka tandanya harus dibalik atau tandanya akan berubah. Nah, contohnya di sini. Jika A lebih dari B dan C merupakan bilangan real negatif atau kurang dari 0, maka A dikali C kurang dari B dikali C. Nah, di sini kita lihat tandanya berubah ya. Tanda lebih dari menjadi
kurang dari, karena C-nya merupakan bilangan negatif. Begitu pula untuk A dibagi C, akan menjadi A bagi C kurang dari B bagi C. Sebaliknya, untuk A kurang dari B, maka tandanya akan berubah menjadi lebih dari. Jika dikalikan dengan bilangan real negatif, tandanya akan berubah menjadi lebih dari. Nah, mari kita masuk ke contoh soal. Contohnya, X lebih dari 1. Nah, di sini kedua ruas Miss kalikan dengan negatif 2, di mana negatif 2 merupakan bilangan real negatif. Oleh karena itu, tandanya akan berubah. Tadi tandanya adalah X lebih dari 1. Begitu kita kalikan dengan negatif, maka tandanya berubah menjadi X dikali negatif 2 kurang dari 1 dikali negatif 2, sehingga dihasilkan negatif 2X kurang dari negatif 2. Begitu pula untuk contoh selanjutnya, 3X kurang dari 3. Nah, di sini Miss membaginya dengan bilangan real negatif, yaitu negatif 3. Maka, yang tadinya tandanya adalah kurang dari akan berubah menjadi lebih dari. Sehingga dihasilkan X lebih dari 1. Nah, untuk sifat yang keempat, yaitu jika ruas kanan dan kiri positif, maka suatu pertidaksamaan dapat dikuadratkan tanpa mengubah tanda. Nah, jadi di sini tandanya tidak berubah ya. Bentuk matematisnya, jika A besar dari B besar dari 0, maka A kuadrat lebih dari B kuadrat lebih dari 0. Contohnya, X tambah 2 lebih dari X kurang 3 lebih dari 0. Maka X tambah 2 dikuadratkan lebih dari X kurang 3 dikuadratkan lebih dari 0. Nah, sifat yang kelima yaitu jika ruas kanan dan kiri negatif, maka suatu pertidaksamaan dapat dikuadratkan dengan mengubah tanda. Bentuk matematisnya, jika A kurang dari B kurang dari 0, maka A kuadrat lebih dari B kuadrat lebih dari 0. Di sini dapat kita lihat bahwa tandanya berubah. Nah, contohnya, X kurang 2 kurang dari negatif X kurang 1 kurang dari 0. Maka ketika kita akan mengkuadratkannya, kita harus merubah tanda, sehingga menjadi X kurang 2 dikuadratkan lebih dari negatif X kurang 1 dikuadratkan lebih dari 0. Nah, selanjutnya kita masuk ke sifat dasar ke-6. Jika 0 kurang dari A kurang dari B dan 0 kurang dari C kurang dari D, maka 0 kurang dari A tambah C kurang dari B tambah D. Yang kedua, jika A lebih dari B lebih dari 0 dan C lebih dari D lebih dari 0, maka A dikali C lebih dari B dikali D lebih dari 0. Selain sifat-sifat, kita perlu juga memahami hubungan antara dua pertidaksamaan. Nah, di sini hubungan yang pertama yaitu merupakan irisan atau dengan kata hubungnya dan. Nah, kata hubung dan ini mempunyai himpunan penyelesaian yang merupakan irisan dari setiap penyelesaian pertidaksamaan tersebut. Nah, kita langsung saja masuk ke contohnya. Di sini, X lebih dari 2 dan X kurang dari atau sama dengan 5. Maka, kita akan gambarkan di garis bilangan
2, di mana 2-nya bulat kosong, dan 5, di mana 5-nya bulat penuh. Maka daerah dari X lebih dari 2 seperti ini. Dan daerah dari X kurang dari atau sama dengan 5 seperti ini. Maka irisannya berada di tengah-tengah ini. Oleh karena itu, daerah yang diarsir atau himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana 2 kurang dari X kurang dari atau sama dengan 5, di mana X merupakan bilangan real. Nah, selanjutnya contoh kedua yaitu X kurang dari 2 dan X lebih dari atau sama dengan 5. Kita gambarkan pada garis bilangan. Di sini 2-nya bulat kosong dan 5-nya bulat penuh. Nah, ini merupakan daerah untuk X kurang dari 2, dan selanjutnya ini daerah untuk X lebih dari atau sama dengan 5. Jadi, antara X kecil dari 2 dan X besar dari atau sama dengan 5, maka tidak ada daerah penyelesaiannya, karena tidak ada daerah yang diarsir, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah kosong atau himpunan kosong. Selanjutnya, contoh yang ketiga yaitu 2 kurang dari X kurang dari atau sama dengan 4 dan 0 kurang dari atau sama dengan X kurang dari 3. Nah, di sini jika digambarkan pada garis bilangan, maka daerah yang diarsir untuk 2 kurang dari X kurang dari atau sama dengan 4 adalah ini. Dan untuk daerah yang diarsir 0 kurang dari atau sama dengan X kurang dari 3 adalah ini. Nah, sehingga di sini mana yang merupakan himpunan penyelesaian bersama? Nah, yang di tengah-tengah ini. Karena di sini kita dapat melihat terdapat 2 daerah, mencakup 2 daerah ya. Sehingga daerah yang diarsirnya seperti ini. Maka daerah yang diarsir atau himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana 2 kurang dari X kurang dari 3, di mana X merupakan bilangan real. Kemudian yang kedua, hubungannya yaitu gabungan dengan kata hubung atau. Nah, kita masuk contoh yang pertama yaitu X kurang dari 2 atau X lebih dari atau sama dengan 5. Nah, di sini jika kita gambarkan pada garis bilangan, K2 bulat kosong dan X bulat penuh, daerah dari X kurang dari 2 akan mengarah, panahnya akan mengarah ke kiri. Dan untuk daerah X lebih dari atau sama dengan 5, panahnya diarahkan ke kanan. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X kurang dari 2 atau X lebih dari sama dengan 5, X merupakan bilangan real. Nah, untuk contoh selanjutnya yaitu X lebih dari 2 atau X kurang dari atau sama dengan 5. Nah, pada garis bilangan, maka daerahnya X lebih dari 2 akan mengarah ke arah kanan, dan X kurang dari atau sama dengan 5, panahnya ke arah kiri. Sehingga penyelesaiannya atau daerah yang diarsirnya mencakup semua nilai X, karena himpunan penyelesaiannya adalah semua daerah yang terarsir. Oleh karena itu, HP adalah X, di mana X merupakan bilangan real.
Kemudian kita masuk pada bagian pertidaksamaan linear satu variabel. Pertidaksamaan linear satu variabel merupakan kalimat terbuka yang memiliki satu jenis variabel berpangkat 1 dan menggunakan tanda ketidaksamaan. Nah, contohnya seperti 2Y ditambah 3 lebih dari atau sama dengan 5 dan 6 kurang 3M kurang dari 12. Dan yang merupakan bukan contohnya adalah 2Y ditambah 3 lebih dari atau sama dengan 5X. Kenapa ini merupakan bukan contoh, Bu? Nah, karena di sini terdapat dua variabel, yaitu Y dan X. Sedangkan syarat dari pertidaksamaan linear satu variabel hanya memiliki satu jenis variabel. Nah, yang kedua yaitu 3X kuadrat kurang dari 12. Nah, di sini variabelnya berpangkat 2. Oleh karena itu, ini bukan merupakan contoh dari pertidaksamaan linear satu variabel. Untuk bentuk umum dari PTLSV ini sendiri ada 4. Yang pertama yaitu AX ditambah B kurang dari 0. Yang kedua, AX tambah B lebih dari 0. Yang ketiga, AX tambah B kurang dari atau sama dengan 0. Yang keempat, AX tambah B lebih dari atau sama dengan 0. Nah, di mana A tidak sama dengan 0. Oleh karena itu, cara menyelesaikan PTLSV ini adalah kita harus memisahkan variabel X atau variabel Y atau apapun variabel yang digunakan di ruas tersendiri dan konstanta di ruas lainnya dengan menggunakan sifat-sifat dasar dari pertidaksamaan. Nah, kita masuk ke contoh X kurang 3 lebih dari 5. Nah, di sini ingat tadi kuncinya kita harus memindahkan konstanta pada ruas lain sehingga variabel X di ruas tersendiri. Oleh karena itu, kedua ruas akan kita tambah dengan 3. Nah, ini merupakan sifat dari pertidaksamaan 1. X kurang 3 ditambah 3 lebih dari 5 tambah 3. Sehingga kita operasikan, didapatkan hasilnya adalah X lebih dari 8. Oke, kita masuk contoh kedua, yaitu X per 2 tambah 2 kurang dari X per 4. Nah, di sini kita akan menggunakan sifat dasar yang kedua, yaitu kita kalikan kedua ruas dengan 4. Nah, sehingga dihasilkan 2X ditambah 4 kurang dari X. Nah, tadi kan kuncinya kita harus memindahkan variabel X di ruas tersendiri. Maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mengurangkan kedua sisi dengan konstanta 8 atau kita kurangkan kedua dengan 8 sehingga 2X ditambah 8 dikurang 8 kurang dari X dikurang 8. Didapatkan bahwa 2X kurang dari X kurang 8. Selanjutnya, kita pindahkan variabel X-nya sehingga 2X dikurang X kurang 8 dikurang X. Sehingga dihasilkan menjadi X kurang dari negatif 8. Selanjutnya yaitu 3X dikurang 4 lebih dari atau sama dengan 5X ditambah 2. Nah, yang pertama, kita tambahkan kedua ruas dengan 4.
Nah, ini merupakan sifat pertidaksamaan 1. 3x kurang 4 ditambah 4 lebih dari atau sama dengan 5x tambah 2 ditambah 4. Sehingga dihasilkan 3x lebih dari atau sama dengan 5x ditambah 6. Nah, kemudian kita harus memindahkan variabel x di ruas tersendiri. Oleh karena itu, kedua ruasnya akan kita kurangkan dengan 5x. 3x dikurang 5x lebih dari atau sama dengan 5x dikurang 5x. Sehingga dihasilkan negatif 2x lebih dari atau sama dengan 6. Nah, sampai di sini, ini masih belum selesai ya. Kita harus menyederhanakan. Sehingga kedua ruasnya akan kita kalikan dengan negatif setengah. Ingat, kalau dikalikan dengan negatif, maka tandanya akan berubah. Sehingga negatif 2x dikali dengan negatif setengah kurang dari 6 dikali dengan negatif setengah. Di sini kita lihat tandanya yang dari lebih dari atau sama dengan menjadi kurang dari atau sama dengan. Sehingga dihasilkan x kurang dari atau sama dengan negatif 3. Nah, untuk contoh selanjutnya, yaitu 3x kurang 2 per 5 kurang dari atau sama dengan 4 dikurang dengan setengah x. Kita kalikan kedua ruas dengan 10. Maka dihasilkan 6x kurang 4 kurang dari atau sama dengan 40 kurang 5x. Kemudian kedua ruas kita tambahkan dengan 4. Sehingga dihasilkan 6x kurang dari atau sama dengan 44 kurang 5x. Nah, selanjutnya kita harus memindahkan variabel x di ruas tersendiri atau di ruas sebelah kiri. Maka kedua ruas akan kita tambahkan dengan 5x, sehingga 6x tambah 5x kurang dari atau sama dengan 44 kurang 5x ditambah 5x. Sehingga dihasilkan 11x kurang dari atau sama dengan 44. Nah, lalu kita sederhanakan caranya dengan membaginya dengan 11. Maka 11x per 11 kurang dari atau sama dengan 44 per 11. Hingga dihasilkan x kurang dari atau sama dengan 4. Untuk selanjutnya yaitu 3 kurang dari atau sama dengan x tambah 2 kurang dari atau sama dengan 8. Ingat bahwa kita harus memisahkan x di ruas tersendiri. Maka caranya dengan mengurangkan semua ruas dengan 2, yaitu 3 kurang 2 kurang dari atau sama dengan x ditambah 2 kurang 2 kurang dari atau sama dengan 8 kurang 2. Sehingga dihasilkan 1 kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan 6. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah x, di mana 1 kurang dari atau sama dengan x kurang dari sama dengan 6, di mana x merupakan bilangan real. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada yang kurang dipahami atau tidak dimengerti, Ananda semua dapat menanyakannya pada Google Classroom atau dapat menghubungi Japri atau chat pribadi Miss. Nah, lebih dan kurang apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.